Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua ya, untuk semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran hingga nanti selesai menjalankan ibadah puasa. Dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Ini saya, Dede, saya sedang di Salatiga, di rumah saya. Ini view-nya, Anda mungkin mau lihat ya view. Tuh. Ya, rumah di tengah hutan. Oke, nah topik kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang mudah-mudahan ini akan jadi jawaban buat Anda semua yang ingin segera PBO-nya naik, yang ingin segera peringkatnya naik, yang ingin segera bonusnya naik, yang ingin segera lolos reward ya, kualifikasi. Wah, ini keren banget ya. Ada beberapa promo yang keren ya. Yang pertama, promo daftar gratis. Waduh, ini keren banget. Orang tinggal beli produk Tiansi langsung jadi member tanpa harus daftar 99.000 ya. Keren apa keren banget itu kira-kira? Keren banget Pak Dede. Ya. Yang kedua, nah ini untuk para bintang 7. Keren Wah, ini parah ya. pertama dalam sejarah ya untuk Anda yang bintang 7 atau Anda yang dalam 3 bulan ini jadi bintang 7 ya, yaitu Anda berhak datang langsung ke pabrik Tianxi di Cina. Wow, ini promo belum pernah ada dari dulu. Ini disebutnya promo Glory Trip biasanya disebutnya ya. Biasanya promo Glory Trip ini untuk para Bronze Lion ke atas. Ya, tapi karena ini Tianxi sedang baik gitu ya, sedang banyak promo, bintang 7 aja bisa ke Cina gratis. Lihat langsung pabrik Tianxi di Cina ya. Anda akan diajak jalan-jalan lihat Universitas Tianxi dengan kapasitas 40.000 mahasiswa. Anda akan diajak lihat Taijisun, Anda akan diajak nginep di hotel mewahnya Tianxi. Aduh, ini para bintang 7 dan orang-orang yang dalam 3 bulan ini dari jadi bintang 7, Anda harus pastikan lolos ya. Terus gampang cara lolosnya, saya lihat syaratnya juga gampang banget ya. Nah, gimana biar lolos? Nah, gini Bapak Ibu buat Anda nih pelajaran ya. Kalau Anda ingin apapun di bisnis ini, bukan fokus di teknisnya, tapi coba cari alasan yang kuat kenapa Anda harus lolos. Karena hanya impian dengan alasanlah yang akan kita kerjakan ya. Oke, siap mulai? Bapak Ibu mulai? Siap? Kita mulai ya. Boleh saya mulai? Oke, siap. Bentar. Ini saya baru pertama ini sharing di luar rumah. Oke, nah saya mau mengingatkan untuk Anda semua bahwa kita sedang membangun aset. Membangun aset itu tidak bisa dengan cara sendiri, harus dengan sistem. Nah, sistem kita sudah disiapkan oleh sebuah sistem, support system yang luar biasa, yaitu namanya One Vision. Ada starter pack ya, di sana Anda akan belajar dari mulai bergabung sampai nanti sukses di bisnis ini. Terus Anda juga disarankan untuk menjalankan hal-hal dasar. Yang pertama, hadir di core meeting. Core meeting itu adalah event bergengsi, event bersyarat yang diadakan 1 jam sebelum DC. Nah, kapan di kota Anda diadakan? Anda tinggal tanya para pengundang Anda ya. Syaratnya untuk para bintang 5. Terus orang-orang yang sudah melakukan presentasi 8 kali per bulan. Jadi ini 1 jam sebelum DC. Ini penting, Anda harus hadir karena di sanalah Anda akan paham bisnis ini lebih detail. Dan kita punya aturan emas ya bahwa bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Ini perlu Anda tekankan berulang-ulang ke diri Anda supaya Anda semakin semangat, semakin bertanggung jawab untuk membangun kerajaan bisnis Anda ya. Saya kemarin dapat curhatan bagus. Dari salah satu pengusaha. Dia bilang, kenapa ya di bisnis konvensional tuh kayaknya
serba sulit. Apalagi kalau kita bandingkan ya, kan bisnis Tiansi ini menawarkan 3 kebebasan yang tidak mungkin didapatkan para pebisnis konvensional. Kebebasan finansial, waktu, dan pikiran. Punya uang berapapun, selama dia membangun bisnis konvensional, dia tidak akan mendapatkan 3 kebebasan itu. Tapi orang Tiansi, 3-3 ini justru hadiah yang memang kita nantikan. Nah, kenapa? Karena di bisnis Tiansi ada support system. Jadi buat Anda nih yang jalankan Tiansi, Anda harus bersyukur ada One Vision. Karena nanti bisnis Anda itu akan dikembangkan oleh One Vision. Ya. Bahkan semua tim Anda akan dibantu bertumbuh oleh One Vision. Ya, oke. Terus, nah, saya punya analogi. Bagaimana cara kita tiba di tempat tujuan yang jaraknya 100 km dengan berlari estafet. Ya, 100 km ya, lari estafet, yang lari yang bawa tongkat gitu ya. Ada banyak cara. Yang pertama, bisa dengan jalan kaki sendiri ya. 100 km sendiri. Dari misal 100 km itu dari saya dari Salatiga ke Cirebon itu 100 km tuh. Ya. Sendiri tuh. Capek nggak? Ya capek. Capek banget malahan. Ya. Atau bisa jalan bersama 10 orang. Nah, kalau jalan bersama 10 orang, untuk nyampe 100 kilometer, dibagi tugas berarti setiap orang cukup berjalan 10 kilo. Nah, ini rada ringan ya, daripada yang tadi sendirian. Atau bersama 100 orang. Nah, ini makin ringan lagi nih. Berarti setiap orang cukup jalan 1 kilo. Ya. Jalan 1 kilo, serahin tongkatnya, ada lagi orang yang kedua jalan lagi 1 kilo, ada lagi orang kedua, ketiga, keempat, sampai orang ke 100, nyampe 100 kilo. Atau dengan 1.000 orang. Nah, kali ini lebih mudah lagi, yaitu jalannya cukup 100 meter. Jalani 100 meter, nanti ketemu orang, kasih tongkatnya. Nanti orang kedua jalan lagi 100 meter, ketemu lagi, kasih lagi tongkatnya. Terus seperti itu. Dengan 1.000 orang lebih ringan. Atau mau ringan lagi dengan 10.000 orang. Nah, ini tinggal jalan 10 meter. Jalan dari sini 10 meter ketemu orang, kasih tongkatnya. Nanti orang yang kedua ngasih lagi tongkatnya ke orang ketiga. Terus 10 meter. Atau 100.000 orang. Nah, ini cuma 1 meter. Selangkah doang. 100 kilo bisa Anda tempuh dengan 1 langkah. Kalau Anda punya 100.000 orang yang berbaris. Ya. Ada yang lebih enak lagi. Nggak usah ngapa-ngapain. Yaitu jika ada 1 juta orang yang berbaris. 1 juta orang berbaris, serahin tongkat. Nggak usah melangkah malahan. Bener nggak? Nyampe tongkatnya di orang Cirebon. Jadi dari Salatiga ke Cirebon bisa mengirim tongkat tanpa saya melangkah. Caranya apa? Saya punya 1 juta orang yang berbaris. Nah, inilah dahsyatnya bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Anda pengen punya impian apapun di bisnis Tiansi, pengen punya pasif income berapapun, pengen punya rumah dengan harga berapapun, pengen punya mobil semewah apapun, pengen dapat BMW sekalipun, ketika Anda ingin dapatnya secara otomatis, gampang. Itu apa? Perbanyak orangnya. Hingga suatu saat Anda sudah nggak usah melakukan apa-apa lagi, Anda dapat semua. Enak apa enak banget? Enak apa enak banget? Jadi kerja keras kita itu, kerja keras itu kita itu bukan di melangkahnya, Bapak Ibu, bukan. Kerja keras kita itu adalah memperbanyak orangnya. Ya. Ini yang dialami para upline kita. Pak Happy nih, kalau pengen apa-apa tinggal beli, nggak usah ngapa-ngapain. Apalagi Pak Luis. Pak Luis sekarang penghasilan per bulannya udah berapa gitu. Udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tinggal beli. Kenapa? Karena jumlah orangnya banyak. Oke. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar jumlah orangnya banyak gitu. Ya, harus ditambah jumlah orang aktifnya. Jadi bukan hanya lihat omsetnya. Nah, cirinya orang aktif apa? CP. Nah, buat Anda yang belum paham apa itu CP, segera hubungi para pengguna Anda.
Jadi ayo jadi CP dan ajak orang lain jadi CP. Nanti semakin banyak orang yang jadi CP di tim Anda, ya semakin mudah Anda ingin punya apapun. Nah, ya. CP itu kan vital sign, ya. Vital sign atau ukuran, gitu. Oke. Ganda Naruto. Cuma di dalam ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Nah, terus gimana Pak cara menambah CP biar banyak? Ya tinggal promosikan tiket pertemuan ya. Presentasi baik itu one on one ataupun HM. Fungsinya untuk promosi tiket pertemuan. Kenapa? Karena tiketlah yang bisa menduplikasi diri Anda jadi makin banyak. Ya. Jadi makanya kenapa kemana-mana harus bawa tiket Bapak Ibu ya. Minimal 5 lembar. Tiket pertemuan terdekat. Mau OP, mau VS, mau GOP. Ya, harus. Kenapa? Karena di pertemuan nanti duplikasi berlangsung ya. Jadi semakin banyak Anda presentasi mempromosikan pertemuan, maka jumlah orang nanti yang akan masuk jadi tim Anda dan aktif jadi CP akan makin banyak. Oke. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya, buat Anda yang ingin segera punya jaringan yang sangat banyak, ya Anda cukup konsisten menjadi silver atau gold planner. Bisnis ini nggak ada strateginya Bapak Ibu ya. Buat Anda yang berhasil cukup Anda menjadi silver atau gold planner aja. Ya kalau pengen cepat jadi gold planner. Gitu ya. Nggak ada strateginya. Kenapa? Karena Anda akan menemukan pembeli produk gara-gara Anda presentasi. Anda akan menemukan orang yang mau bergabung juga gara-gara presentasi. Karena kalau cuma jualan doang kan belum tentu dia nanti tahu bisnis ini lebih utuh. Tapi dengan presentasi dia akan tahu bisnisnya dan akan tahu produknya. Gitu ya. Jadi makanya ayo konsisten presentasi supaya jadi silver dan gold planner. Silver planner itu orang yang presentasi 15 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau gold planner 30 kali selama 3 bulan berturut-turut ya. Nanti dikasih pin sebagai penghargaan. Oke. Konsisten, silver dan gold planner adalah kunci Anda untuk membangun aset yang besar. Oke. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Sebagian besar pekerjaan kita ada di proses follow up ya. Oke. Betul apa betul? Orang yang belum bergabung jadi bergabung gara-gara follow up. Orang yang sudah bergabung jadi aktif juga gara-gara follow up. Orang yang aktif jadi fokus PBO juga gara-gara follow up. Jadi memang follow up itu seumur hidup, ya. Makanya kenapa ayo miliki kebiasaan follow up. Nah, follow up itu gampang Bapak Ibu. Kalau Anda paham buku Personality Plus, Anda tahu manusia itu kan ada yang silver, ada yang melankolis, koleris, pragmatis, sanguin, gitu kan. Anda jadi tahu cara memperlakukan orang. Nah, biasanya orang paling takut menghadapi pertanyaan atau kendala. Benar nggak? Kenapa sih orang nggak mau presentasi? Kenapa sih orang nggak mau melakukan follow up? Karena takut. Benar apa benar? Padahal itu justru yang diharapkan. Karena kalau Anda punya prospekan dan dia nggak mau bertanya, nggak punya kendala, nggak ada penolakan, Anda malah jadi bingung, jangan-jangan dia nggak minat dengan bisnis Tiansi. Benar apa benar? Jadi gini, saya tanya, kenapa sih orang nggak mau presentasi? Katanya takut ditolak. Loh, kalau dia menolak, berarti kan dia punya kendala. Betul apa betul? Ayo. Betul, Betul apa Pak. betul? Betul. Justru kalau dia nggak ngapa-ngapain, kita bingung. Gimana Pak? Lebih tertarik bisnisnya apa produknya? Diem baik. Anda bingung nggak? Malah bingung. Jadi buat Anda yang takut presentasi karena takut ditolak, itu harus mulai membuang pola berpikir seperti itu. Justru Anda cari orang-orang yang menolak. Kenapa? Karena orang yang menolak berarti orang yang punya kendala. Nah, dari situlah kita akan mulai nanti Bapak Ibu. Tapi jangan takut Bapak Ibu, kendala dari dulu sama. Kalau nggak salah 14. Nggak bisa ngomong, apalagi nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak diizinkan
suami, nggak diizinkan istri, males, trauma, apalagi tuh? Ada 14. Apa? Nggak bisa bangun. Terus apa lagi tuh? Kira-kira. Dari dulu sama kok Bapak Ibu ya. Dari sejak Tianxi ada tahun 2001 di Indonesia, kendalanya sama. Jadi tenang aja, dan itu jawabannya sudah ada di starter pack Bapak Ibu. Ya. Jadi buat Anda yang mau presentasi, memang nggak ada pekerjaan lain selain presentasi. Tapi kalau Anda takut melakukan presentasi karena takut ditolak, wah itu yang harus dikoreksi. Orang menolak itu karena dia punya kendala. Justru kendala itu yang harus kita pecahkan. Dan cara mecahinnya ada di starter pack. Ya, segera buka lagi starter pack yang menghadapi kendala. Nah, oke. Nah, ini saya mau cerita bagaimana caranya. Mau Bapak Ibu? Nih. Oke. Nih, ada 5 prinsip menghadapi penolakan. Silakan dicatat nih. Ya, 5 prinsip menghadapi penolakan. Ya. Yang pertama, Anda kan presentasi dulu nih, presentasi baik one on one maupun no meeting ya. Dan Anda kan akan nanya nih, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Bu? Lebih tertarik bisnisnya apa produknya? Kan gitu. Nah, terus misal dia memilih salah satu. Nah, nanti dia akan menolak tuh. Ya. Nah, ketika dia menolak, jangan berdebat. Ya, misal, saya nggak bisa ngomong. Oh, masa nggak bisa ngomong? Dari tadi ngomong. Nah, nanti malah berantem, Bapak Ibu. Benar nggak? Saya sibuk. Alah, sibukan siapa sih sama saya? Kamu kan cuma karyawan biasa, saya direktur. Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Ya, memang nggak usah berdebat. Kan Anda lagi mencari simpati dia. Anda lagi membuat dia senang dengan Anda. Kalau dia didebat, ya nanti dia nggak suka dengan Anda. Ya. Nih, tidak ada perdebatan yang bisa dimenangkan. Percuma. Dia punya kendala, jangan didebat. Yang kedua, tidak ada orang yang suka disalahkan. Walaupun mungkin cara dia menolak itu salah. Contoh, Anda datang, Anda tahu upline Anda sudah sukses di Tianxi. Terus dia bilang, ini bisnis penipuan. Nggak ada yang sukses di bisnis ini. Enggak. Padahal kan itu sesuatu yang salahnya. Ya, tapi nggak usah didebat. Bikin orang senang dengan Anda. Terus gimana dong? Iyain aja. Oh, begitu ya, Pak. Nah, ini rumus yang saya lakukan ketika berdebat, Bapak Ibu. Saya akan bilang, oh. Bilang apa, Bapak Ibu? Bilang apa? Bilang, oh, begitu ya, Pak. Terus ketika dia punya kendala, tulis. Oh, jadi Pak Budi tidak punya uangnya ya, Pak, buat bergabung paket silver. Oke. Terus misal, oh, jadi Bu Dewi trauma. Oh, oke. Oke. Terus aja seperti itu. Oh aja. Jadilah pendengar yang baik dan jangan dipotong. Nah, ketika orang punya kendala atau menolak Anda, jangan dipotong pas dia ngomong. Dengerin aja. Nah, ada trik supaya dia tetap fokus dengan Anda. Yaitu apa? Ketika dia punya kendala yang membuat dia menolak bisnis ini, Anda ulangi kendalanya. Misal, dia bilang, saya nggak bakat di bisnis seperti ini. Misalnya, Anda bilang, oh jadi Pak Budi tidak merasa tidak punya bakat di bisnis ini. Nah, saya tulis ya Pak, tulis. Ya. Terus pokoknya apapun yang dia jadikan bahan kendala Anda tulis, tulis. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, ketika orang yang Anda ajak bicara harus rutin disebut namanya. Oke Bu Dewi, oh Ibu punya kendala di waktu ya Bu Dewi. Oke, saya tulis ya Bu Dewi. Terus Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi. Kenapa? Karena nama yang paling indah dari sebuah perbincangan adalah namanya dia.
Gitu ya. Anda pernah nggak coba ngobrol dengan orang? Ketika orang itu menyebut nama Anda, kan Anda merasa dihargai toh. Kita nggak usah ngomong Tiansi. Misal Anda ketemu orang, terus orangnya ajak ngobrol dengan Anda. Apa kabar Pak Dede? Apa kabar? Saya Budi. Oh iya saya Dede. Oh Pak Dede ya. Pak Dede tinggal di mana? Oh saya di Salatiga Pak Budi. Oh Pak Dede tinggal di Salatiga ya. Wah hebat Pak Dede. Pak Dede sudah berkeluarga? Sudah Pak Budi. Wah sama dong. Saya juga sudah berkeluarga. Oke, Pak Dede putranya ada berapa Pak Dede? Nah nama nama saya terus ya. Saya makin lama makin nyaman ngobrol dengan dia gitu. Ya. Ingat prinsip yang nomor 1 ketika orang menolak bisnis ini, ketika orang punya kendala, jangan di apa Bapak Ibu? Debat. Jangan di depan. Anda pernah nggak sih ketemu orang yang sedang marah? Pernah nggak? King. Sering, sering. Gitu. Nah kalau ketemu orang marah, diapain? Nih, jangan di depan. Debat. Marah balik. Buset. Biasa, Bu. Jangan di tempat. Orang tua Anda marah, anak Anda marah, pasangan Anda marah, teman Anda marah, jangan di depan. Jangan di depan. Kalau mau supaya kemarahannya mereda, diulangi. Diulangi. Yaitu apa? Yang tadi saya bilang, ulangi setiap apa yang diucapkan oleh dia. Karena itu menandakan Anda perhatian dengan dia, Anda mau dengerin omongan dia. Ya, kita di Tiansi lagi nyari teman Bapak Ibu, bukan nyari musuh ya. Orang punya tantangan, punya kendala, tenang aja. Dari dulu juga kendalanya itu aja kok. Ya, oke. Bungkus, Jos, lanjut. Lanjut ya. Ya. Yang kedua. Nah ini, kupas bawang. Nah ibu-ibu nih, siapa yang sering ngupas bawang? Coba ibu-ibu. Tiap hari, Pak. Nah, coba kalau Anda sedang ngupas bawang, pas dikupas ada lagi nggak lapisannya? Anda kupas lapisan pertama, ada lagi nggak lapisannya? Ada lagi nggak? Ada lagi. Anda kupas lagi ada lagi nggak? Anda kupas lagi ada lagi nggak? Akan selalu ada lagi. Nah, ketika orang punya kendala, nih perhatikan, ketika orang punya kendala, tanya lagi, selain itu apa lagi? Karena belum tentu alasannya yang itu. Misal, saya sibuk. Oh, Pak Budi sibuk. Oke ya. Oke Pak Budi. Selain sibuk, apa lagi Pak Budi? Terus kejar. Kejar. Karena belum tentu alasannya sibuk. Nah, jangan sampai Anda berdebat untuk sebuah alasan yang sebetulnya itu bukan alasan utamanya gitu. Saya pernah datang ke pertemuan. Lihat donen saya lagi circle one on one, kan habis beres pertemuan circle. Terus kok rame gitu loh. Ternyata sedang berdebat. Prospekannya bilang, saya sibuk, saya nggak mungkin bisa jalani bisnis ini. Enggak kok, yang lebih sibuk dari Bapak banyak. Saya sibuk. Enggak Pak, enggak. Anda bisa. Waduh, saya akhirnya datang, saya duduk di samping dia. Misal siapa ya? Namanya Pak Harun bisa. Oh, halo, boleh saya duduk? Boleh, silakan. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Pak, teman saya ajak bisnis Tiansi. Masa dia bilang sibuk? Padahal kan yang lebih sibuk di Tiansi banyak. Waduh, itu namanya ngajak berantem Bapak Ibu. Prospekannya misal namanya Pak Asep gitu. Oh iya, jadi Pak Asep punya kesibukan ya? Iya Pak, saya sibuk ini gini. Oh, Pak Asep sibuk. Oke, Pak Asep selain sibuk apalagi kendala Bapak? Nah, terus ternyata kendalanya bukan itu Bapak Ibu. Setelah saya tanya berulang-ulang. Kan percuma kita ngebahas sebuah kendala kalau memang itu bukan kendalanya gitu. Betul apa betul? Iya. Pokoknya jangan berdebat, gali terus, catet gitu ya. Oke. Yang pertama tadi apa? Jangan berdebat.
Yang Bat. kedua, kupas Pas bawang. ini sama nih buat para ibu nih. Para ibu nih. Kalau sorry buat para bapak nih. Buat para bapak yang sering dimarahin istri pakai cara ini. Ini rahasia. Pertama, jangan berdebat. Yang kedua, kupas bawah. Kalau istri lagi marah, oh kenapa ma? Oh selain itu kenapa? Oh pokoknya O A O A O A. Kenapa? Karena orang tidak ada yang suka didebat. Tapi masalahnya juga belum tentu itu, bisa hal lain. Oke? Lanjut ya. Saya lanjut nih. Nomor 3. Nah ini. Oke, ntar. Ntar ya. Ada teknik namanya feel, felt, phone. Silahkan dicatat nih. Feel itu merasakan. Felt itu merasakan lebih dalam. Phone ini menemukan. Makanya ada istilah 3F. Kalau Anda sedang berhadapan dengan orang yang punya kendala, ya, pertama jangan didebat, kedua digali, ya, dikupas bawang. Jangan-jangan masalahnya bukan itu. Yang ketiga 3F. Feel, felt, phone. Feel, felt, phone ini fungsinya menunjukkan empati, ya. Contoh, dia punya kendala di apa? Di uang. Bisa mau bergabung paket silver nggak ada uang. Jangan didebat. Anda cukup mengatakan, oke, Bu Susan, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Dulu saya juga sama-sama tidak punya uang, ya. Tapi setelah saya memahami lebih dalam, saya belajar di pertemuan, saya datang ke pertemuan, ternyata orang yang lebih susah banyak ketimbang saya dan mereka berhasil. Itu, Bu, ya. Jadi Anda berempati. Lagi-lagi ini membuat dia jadi makin suka dengan Anda. Feel, felt, phone. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Felt. Dulu juga saya merasakan hal yang sama. Phone. Tapi setelah saya belajar di pertemuan, bla 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 bla. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Bapak sangat sibuk. Dulu juga saya merasakan hal yang sama. Saya punya pekerjaan yang sangat menyita waktu. Tapi setelah saya belajar dari upline saya, itu juga bisa. Ya. Tapi setelah saya belajar dari NetP, tapi setelah saya belajar dari pertemuan OP, tapi setelah saya belajar dari VS, ternyata bla 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 bla. Gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ini untuk kasus-kasus yang misal Anda seorang karyawan, ya, yang Anda hadapi misal seorang direktur, atau sorry, Anda seorang ibu rumah tangga yang Anda hadapi seorang direktur, ya kata-katanya jangan, oh saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Bapak seorang direktur. Dulu juga saya merasakan hal yang sama, padahal Anda bukan direktur. Benar nggak? Nah, caranya diganti. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Sebagai direktur, pasti Bapak sibuk. Dulu juga ada salah satu rekan saya. Nah, kan Anda bisa ceritakan tuh. Siapa? Pak Happy, Pak Wilianto. Itu kan orang-orang sibuk. Karena dulunya Pak Willy direktur. Pak Haji Agus, kan pemilik supermarket. Ya. Dulu juga, sorry. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Sebagai direktur, pasti Bapak sibuk. Ya. Dulu juga ada rekan saya yang mengalami hal yang sama. Namanya Bapak Wilianto, namanya Bapak Haji Agus, namanya Bapak Naga Sugara, namanya Bapak Happy. Tapi setelah beliau datang ke pertemuan OP, ternyata beliau memiliki paradigma yang baru. Gitu Bapak Ibu. Ya. 1, tidak boleh didebat. 2, kupas bawang. Ya. 3, feel, felt, phone. Ya.
Ini Anda bisa gunakan juga di rumah. Misal anak Anda nggak mau tidur, maunya main terus. Nah, kalau dulu kan kita berpikir, ayo, ayo, tidur, tidur, tidur. Nah, mungkin juga Anda akan marah. Nah, bisa Anda pakai teknik ini. Dek, kamu bosan ya? Kamu belum ngantuk ya? Ayah mengerti. Ayah mengerti apa yang kamu rasakan. Ya, kamu pasti pengen main terus kan? Nah, terus yang kedua, felt. Dulu ayah juga waktu kecil seperti itu. Ya, tapi setelah ayah pikir-pikir, ternyata tidur lebih awal jauh lebih baik. Karena badan kita besok pagi pas bangun jadi lebih fresh. Nah, gitu. Ya. Feel, felt, phone. Apapun kendalanya yang 14, Bapak Ibu. Nggak bisa ngomong, nggak punya uang, nggak gaul, nggak ada waktu. Bukan bidang saya, nggak diizinkan istri, nggak diizinkan suami. Semuanya sama. Jangan didebat. Kupas bawang, feel, felt, phone. Yang keempat. Yang keempat. Ah, promosikan alat bantu. Selalu feel fault-nya akhirnya ke alat bantu, ya. Tapi setelah saya datang ke pertemuan, tapi setelah saya baca majalah spesifikasi ini, tapi setelah saya dengarkan NetP ini, maka saya punya pandangan yang berbeda. Jadi selalu promosikan alat bantu, apalagi kalau alat bantunya pertemuan, Bapak Ibu. Itu paling jos gandos lah istilahnya, ya. Kenapa kita harus selalu promosikan alat bantu, Bapak Ibu? Karena kita tidak mungkin bisa meyakinkan orang lain melebihi alat bantu One Vision. Anda mau sudah punya Ferrari pun dari bonus Tiansi, belum tentu mampu meyakinkan orang lain melebihi kemampuan alat bantu One Vision meyakinkan prospek. Itu ya. Coba Anda bayangkan, yang Anda prospek, siapa tahu profesinya berbeda. Anda direktur, yang Anda prospek dokter spesialis. Anda mahasiswa, yang Anda prospek dosen. Anda dosen, yang Anda prospek mahasiswa. Beda. Nggak mungkin dia yakin karena lihat Anda. Tapi beda ketika dia hadir di pertemuan. Dia akan lihat begitu banyak orang latar belakangnya aneh-aneh macam-macam. Terus dia kan nanti lihat video cuplikan Vision Seminar. Di cuplikan Vision Seminar ada cuplikan orang dari berbagai latar belakang. Dia bisa yakin karena lihat orang yang justru bukan Anda, Bapak. Jadi orang tidak yakin dengan Anda bukan karena Anda belum sukses, bukan. Karena Anda sukses pun tetap Anda belum tentu bisa meyakinkan. Dia belum yakin karena dia belum melihat orang lain dengan berbagai latar belakang ada di depan mata dia. Itulah kenapa cara meyakinkan paling mudah adalah pertemuan. Berapa banyak orang negatif dengan bisnis Tiansi jadi mau bergabung gara-gara pertemuan, Bapak. Berapa banyak orang sudah bergabung jadi mau aktif gara-gara pertemuan. Berapa banyak orang yang sudah tidak aktif jadi mau fight lagi gara-gara pertemuan. Makanya obat paling mujarab di bisnis Tiansi adalah pertemuan. Bapak. Buat Anda yang pengen pasif income dengan mudah, ya senjatanya pertemuan. Karena grup Anda akan berkembang di mana-mana karena pertemuan. Grup Anda nggak ngerti sistem karena pertemuan. Grup Anda nggak semangat jadi semangat gara-gara pertemuan. Oke? Nih, yang kedua, kenapa Anda perlu mengajak orang ke pertemuan? Karena tidak ada orang yang mau dinasihati oleh Anda, Bapak. Siapapun Anda. Mau Anda director, mau Anda orang baru, tidak ada orang yang mau dinasihati sama kita. Kecuali dia meminta dinasihati. Lain cerita. Tapi kalau Anda ngomong aja, padahal dia nggak berharap Anda ngomong, itu nggak baik. Tapi ketika dia di pertemuan, dia mendengar sesuatu dari orang dan dia merasa orang itu sedang berbicara di depan umum gitu loh. Jadi bukan hanya ke dia gitu. Ngerti ya?
Di pertemuan tuh ada pembicara, ada testimoni, dia lihat sendiri dan dia tidak merasa sedang dinasihati, Bapak Ibu. Justru itu yang membuat nanti dia jadi mau bergabung. Ya. Jadi harus selalu promosi pertemuan. Nah, buat Anda yang di kotanya belum ada pertemuan, gimana? Ya, gampang Bapak Ibu. Bangun home meeting. Bangun home meeting. Karena pertemuan itu lahirnya awalnya dari home meeting. Ya. Home meeting lahirnya awalnya dari one on one. Jadi bukan berarti Anda yang tidak ada pertemuan, terus Anda nggak ngapa-ngapain. Ya. Terus kapan besarnya bisnis Anda? Justru kalau di kota Anda belum ada pertemuan, Andalah yang harus membangun pertemuan itu. Gitu loh. Nah, kalau sudah ada pertemuan gimana ya? Tinggal Anda yang membesarkan. Kalau sudah besar gimana? Ya dibangun beberapa titik pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan itu adalah sarana yang tepat untuk orang semakin yakin dengan bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nomor 5. Tadi pertama jangan berdebat. Yang kedua kupas bawang. Yang ketiga feel, felt, phone. Yang keempat, promosikan alat bantu, terutama pertemuan. Yang kelima, nah ini adalah bagian terpenting dari kegiatan presentasi dan follow up. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Ini bagian terpenting. Nah, perlu dicatat lebih serius, ya. Tujuan presentasi, tujuan follow up sebetulnya ada dua. Pertama, promosi tiket pertemuan terdekat. Ya. Yang kedua, menggali daftar nama orang tersebut. Ya. Satu, promosi tiket pertemuan terdekat. Dua, menggali daftar nama. Dengan pola seperti ini, maka daftar nama Anda tidak akan pernah habis. Yang kedua, kalau ini terduplikasi ke semua tim Anda, maka perkembangannya akan sangat dahsyat. Nah, bagaimana cara menggali daftar namanya, Pak Dede? Nah, gampang, Bapak Ibu. Ya. Pertama, kenapa kita harus gali daftar nama? Ketika kita melakukan presentasi dan follow up. Karena kita ingin membuat janji presentasi berikutnya di rumah dia atau bareng dia. Jadi positif atau negatif itu jadi tidak terlalu penting, Bapak Ibu, sebetulnya. Karena toh senegatif apapun orang, itu dari dulu juga kayak gitu loh. Paling negatifnya juga kayak yang tadi saya bilang, kayak yang 14 tadi aja. Dari dulu juga gitu. Kita nggak usah pedulikan di situ. Yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan janji presentasi berikutnya bareng dia. Baik one on one maupun home meeting di rumah dia. Ya. Nah, caranya gimana, Pak? Gampang. Ajak permainan simulasi 2 menit. Nah, penting Anda perhatikan Bapak Ibu, ketika Anda presentasi atau follow up, Anda harus bawa kertas kosong ya. Kertas kosong, ballpoint. Nah, nanti di langkah yang gali daftar nama, Anda ajak dia ke permainan simulasi 2 menit. Jadi kalau saya biasanya gini, oke Pak, terima kasih Pak sudah mau berdiskusi dengan saya. Tadi Bapak katanya punya kendala, saya mengerti kendala Bapak karena saya pun dulu pernah punya kendala seperti itu, tapi setelah saya hadir di pertemuan, ternyata saya menemukan apa yang saya pikirkan selama ini berbeda dengan yang sebenarnya. Ya, nah Pak, boleh nggak saya ajak, boleh nggak saya minta waktu Bapak 2 menit saja? Saya akan tunjukkan sebuah strategi yang bisa membantu Bapak menjadi solusi buat Bapak punya bisnis Tiansi walaupun Bapak punya kendala. Boleh nggak Pak? Cuma 2 menit saja. Nah, hampir semua orang yang saya tanya selalu bilang boleh. Lah kan cuma 2 menit. Kan cuma 2 menit. Boleh nggak saya tunjukkan sebuah simulasi yang akan menjadi jawaban untuk masalah Bapak yang tadi? Hanya 2 menit. Boleh, Pak? Oke. Nah, pasti rata-rata bilang boleh ya. Oke, keluarkan kertas Anda, siapkan pulpen Anda. Jadi gini, Pak, permainannya, nih siapkan kertas, catatan, dan ballpoint ya. Ingat, jangan minta kertas ke prospekan, karena itu jadi nggak profesional. Apalagi minjem pulpennya prospekan. Aduh, nggak boleh ya. Oke. Terus, oke. Nah, gini permainannya, Pak.
Bapak kan dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan mungkin TK, bahkan kuliah. Bapak juga punya beberapa kegiatan. Nah, saya akan mengajak Bapak untuk menulis nama-nama orang yang Bapak kenal. Dari mulai keluarga terdekat sampai relasi yang jauh. Ya. Tapi yang tidak ada hubungannya dengan Tiansi. Nah, ini perlu Anda katakan supaya dia tidak merasa eh, supaya dia tetap merasa nyaman gitu ya. Karena kalau dia berpikir ini demi Tiansi, kan dia sedang menolak ya. Jadi saya akan mengajak Bapak di permainan simulasi 2 menit. Tugas Bapak hanya menyebut nama panggilan saja. Tapi ingat Pak ya, tidak ada hubungannya dengan bisnis Tiansi. Oke? Bisa dipahami Pak? Nah, biasanya bilang bisa. Oke ya Pak? Siap mulai Pak? Nah, Anda pasang ini stopwatch ya. Di handphone Anda kan ada stopwatch-nya tuh, atau pakai jam tangan juga boleh ya. Pakai jam tangan juga boleh. Oke. Oke, ntar saya Oke. Oke, siap ya Pak? Oke. Mulai Pak. Ayo. Oke, silakan. Nah, mungkin nama dia Budi, Asep. Oke, oke, sama panggilan saja Pak. Nah, ini terus panggilan saja. Asep, Susan, Dewi, Putri, Walus, gitu ya. Nah, kalau dia sudah mulai kesulitan, misal diem, nah Anda bisa bantu. Teman SMA Pak? Teman kuliah Pak? Teman kerja Pak? Gitu. Tetangga Pak? Teman bulu tangkis, teman olahraga, nah, Anda bisa bantu. Oke, bantu. Oke. Nah, Anda tulis. Oke. Sampai 2 menit. Oke, Pak. Stop, Pak ya. Stop. Oke ya. Nah, Anda hitung. Anda hitung. Anda hitung. Berapapun jumlahnya, Bapak Ibu. Berapapun jumlahnya, Anda ucapkan selamat. Wah, salut, Pak. Orang lain, Pak, dengan waktu 2 menit paling banyak 10. Ini Bapak bisa 12. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini bukti Bapak itu pergaulannya luas. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya dia merasa, oh iya ya, ternyata teman saya itu banyak gitu. Ya, orang lain 10. Nah, kalau dia misal 10 misal. Wah, Bapak keren banget. Orang lain rata-rata cuma 8, Pak. Ya. Oke. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep ya? Oke. Nah, terus Anda sampaikan lagi, Pak, 2 menit saja Bapak bisa nulis 10. Kalau 1 jam berapa ratus, Pak? Benar nggak? Benar kan? Iya. Jangankan ratusan, Pak. Misal 50 aja, Pak. 50 nama aja. Dan orang-orang ini juga membuat 50 nama lagi. Berarti berapa potensi daftar nama yang bisa Anda miliki, Pak? 50 kali 50, 2.550. Wow, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ada 2.550 calon prospekan Anda. Itu cuma 50. Kalau lebih bisa puluhan ribu lagi. Nah, dari 2.550, Pak. Misal yang bergabung hanya 10% saja. Misal dari yang bergabung di Tianxi, nggak usah banyak-banyak, 10% aja. Berarti 255. 255, Pak. 255 kalau dikali bergabungnya paket silver semua, Pak. Berapa ratus juta itu omsetnya yang Bapak akan punya. Nah, gitu Bapak Ibu. 255 orang kalau bergabungnya paket silver aja, nggak usah paket gold. Berapa ratus juta mereka akan belanja di bisnis Tianxi bareng tim Bapak. Apalagi Bapak di bisnis ini hanya butuh 5 orang untuk jadi diamond, Pak. Hanya butuh 5 orang yang mau jadi bintang 8, maka Bapak jadi diamond. Maka Pak Budi jadi diamond, Pak Budi. Pokoknya Pak Budi keren deh. Ya. 5 orang saja. Ini Bapak sudah punya berapa ini? Ya. Bapak bisa keliling dunia loh. Bapak bisa pensiun dini, Pak Budi. Pak Budi bisa punya rumah mewah. Pak Budi bisa punya mobil. Pak Budi bisa punya income ratusan juta per bulan. Pasti. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah,
Lalu, oke Pak, ini namanya saya mau pilah-pilah. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak, di antara nama-nama ini, menurut Pak Budi saja, kira-kira saja Pak, mana yang orangnya ambisius, senang sesuatu yang sifatnya positif, senang kemajuan, terus juga orangnya memang pokoknya orangnya selalu nyari sesuatu yang baru yang membuat dia bisa lebih maju, Pak. Nah, oke. Saya mulai ya, Pak. Jadi Anda urutin dari atas. Bu Dewi ini gimana, Pak? Kalau Bapak bilang bagus, bilang aja bagus. Kalau Bapak bilang nggak bagus, bilang nggak bagus. Ya, bilang aja. Pokoknya orangnya ambisius, orangnya senang maju, orangnya positif, orangnya gaul gitu ya. Oke. Kalau Bapak bilang bagus, kalau enggak. Oke. Bu Dewi bagus nggak, Pak? Enggak. Oh, oke. Bu Susan bagus nggak? Bagus. Nah, yang bagus saya kasih bintang ya, Pak. Kasih bintang. Anda kasih bintang di kertasnya. Oke. Nah, ini Pak Denny. Denny gimana, Pak Denny? Bagus. Sulaiman gimana, Pak? Oh, enggak. Oke. Bagus. Enggak, bagus. Oke. Oke, selesai ya, Pak. Nah, terakhir nih, Pak. Ada enggak? Satu lagi. Satu aja. Orangnya bagus yang belum tersebut di sini. Ada nggak? Nah, siapa tahu masih ada, Bapak Ibu. Kalau dia bilang ada, ya oke, namanya siapa, Pak? Oke. Tapi kalau dia bilang nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Oke. Terus Anda kasih lihat ke dia, Bapak Ibu. Nih, Pak, dari 13 nama, 13 atau 15 atau 20 atau 30 terserah. Yang ada bintangnya, Pak. Banyak loh, lebih dari 10 orang ini. Padahal sekali lagi Bapak cuma butuh 5 orang untuk jadi diamond di Tiansi. Wah, ini keren loh, Pak, kalau kita segera garap. Ya. Nah, kan tadi Bapak punya kendala. Boleh nggak saya bantu, Pak? Pasti jawabannya apa? Pasti jawabannya boleh. Nah, jadi gini, Pak. Biar saya yang bantu presentasi mereka. Tugas Bapak, ini Bapak keren loh. Dari 7 langkah Tiansi yang tadi saya sudah sampaikan, punya impian, Bapak punya pakai produk, Bapak tinggal minum. Yang ketiga, punya daftar nama, Bapak sudah loh. Jadi dari 7 langkah, Bapak sudah menjalankan 3 langkah. Tinggal sekarang langkah buat janji. Nah, boleh nggak kalau saya bantu Bapak menjelaskan Tiansi? Kita sinergi ke mereka-mereka ini, Pak. Oke? Boleh nggak? Pasti jawabannya boleh ya. Oke, bentar. Oke, sudah. Kalau boleh, nah, kalau dia bilang boleh, nah, langsung Anda siapkan 2 jadwal. Oke, Pak? Anda buka buku agenda kerja Anda. Nah, ini makanya penting punya buku agenda kerja. Ya. Terus, Pak, saya ada waktu luang Rebo dan Kamis. Kira-kira. Oke, sorry, sebelumnya, Pak. Orang-orang ini, yang bintang-bintang ini, lebih baik kita kumpulin apa kita datengin satu-satu ya, Pak? Nah, itu Anda tanya dulu. Anda lalu bilang, memang Pak, kalau dikumpulin enaknya, jadinya sekali ngomong. Tapi kalaupun mau didatengin satu-satu, nggak masalah, Pak. Oke ya. Nah, saya ada waktu kosong Selasa dan Rebo, Pak Budi. Pak Budi pengen dibantu yang hari apa? Nah, Anda yang tentukan. Jadi jangan, Bapak bisanya hari apa? Jangan. Anda yang tentukan. Terus dia bilang Rebo. Oke, Pak. Rebo ya, Pak. Nah, Pak Budi Rebo mau pagi apa siang? Misal. Jadi lagi-lagi Anda yang tentukan. Atau mau siang apa sore? Atau mau sore apa malam gitu. Nah, nanti dia bilang sore atau malam atau siang. Oke, Pak. Saya tulis ya, Pak. Oke. Gitu ya. Terus, nah, terus mungkin nanti ada bilang, tapi bentar dulu. Saya mau tanya dulu teman-teman saya bisa apa enggak. Nah, itu sering. Hati-hati. Nah, Anda bilang gini, Pak, memang itu cara yang juga bagus. Tapi kalau Bapak menunda menggarap daftar nama ini, Bapak harus ingat, daftar nama ini juga daftar nama orang lain. Bapak telat, dia diambil orang, Bapak nanti malah rugi loh. Gitu. Nah, coba. Bahkan Anda mungkin bisa aja nanti mengatakan gini, Bapak Ibu. Anda bisa mengatakan seperti ini.
Bapak mending ngajak mereka atau mereka yang ngajak Bapak? Nah, pasti jawabannya apa? Ya mending saya yang ngajak mereka. Nah, itulah Pak, makanya harus segera kita garap. Jadi, Anda harus menciptakan apa? Menciptakan keterdesakan. Ya. Pokoknya Anda yang menentukan, Bapak Ibu. Anda yang ngedrive. Oke? Anda menciptakan keterdesakan. Oke, misal deal hari Rebo jam 4 sore. Oke. Ya. Selanjutnya, ya sudah. Anda tinggal bantu dia phone session, menghubungi orang-orangnya, atau Anda ajarin cara dia menghubungi orang-orangnya. Kalau ini nanti ada di kaset starter pack, cara membuat janji. Anda juga kan sudah bisa tuh cara membuat janji, Anda tinggal ajarin caranya. Nah, ini Bapak Ibu, cara kita menghadapi penolakan, cara kita menghadapi kendala. Ternyata sesederhana ini. Ya, Anda jangan berdebat, kupas bawang, ya, feel, felt, phone. Yang keempat, promosikan pertemuan. Yang kelima, gali daftar nama. Dari 5 langkah ini, langkah inilah yang paling penting. Coba Anda bayangkan, kalau dia sudah mau ngasih daftar nama ke Anda, bahkan nomor WA orang-orang itu dikasih ke Anda juga, sudah ada jadwalnya kira-kira untuk di closing bergabung lebih mudah apa mudah banget, Bapak Ibu? Mudah banget kan? Nah, Anda bisa lanjutin. Anda bisa lanjutin. Oke, Pak, kita sudah deal. Nah, Pak, kira-kira nih, kan nanti teman-teman Bapak datang. Ada bagusnya kalau mereka datang, Bapak juga sudah punya kartu member. Supaya apa? Supaya ketika mereka bertanya, Pak Budi emang sudah daftar? Bapak bilang, Bapak sudah. Bahkan Bapak sudah rutin menggunakan produknya. Gimana, Pak? Jadi, mau ngambil paket silver, gold apa silver nih? Nah, ya Bapak Ibu, ketika daftar nama sudah keluar, bahkan ada nomor WA-nya, yang para bintang itu, ada nomor WA-nya. Itu jauh lebih mudah untuk di closing. Ya, jauh lebih mudah untuk di closing. Yang tadinya bilang sibuk, yang tadinya bilang nggak punya uang, yang tadinya bilang nggak bisa ngomong trauma, dan sebagainya, tiba-tiba akan hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda sudah membuka penghalang-penghalang yang ada di pikiran dia. Apalagi Anda sudah memberikan dia gambaran bahwa dia akan dibantu full oleh Anda. Anda perlu juga menyampaikan nanti nih Pak. Bapak lihat nih, Bu Dewi, Bu Susan, Pak Budi dan sebagainya, ini orang-orang bagus Pak. Ini coba bayangin kalau mereka bergabung di bawah Bapak langsung. Ini sayang loh Pak kalau mereka sampai bergabung di orang lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, akan lebih bagus kalau Bapak kan sudah punya kartu. Kan bagaimana perasaan mereka kalau mereka datang terus Bapak belum bergabung, kan kurang enak toh. Jadi ayo Pak, bergabung aja dulu. Nah, itu Bapak Ibu cara closing. Mantap? Jos? Jos. Nah, ini masalahnya skill Bapak Ibu. Ini skill. Yang namanya skill akan mahir kalau Anda rutin melakukan. Ya. Jadi nggak langsung jadi langsung enggak. Lakukan aja setiap hari seperti ini. Ya. Rutin presentasi dan follow up, rutin tidak berdebat, rutin kupas bawang, phone, promosi alat bantu dan gali data, terus saja rutin. Nanti suatu saat Anda akan sangat ahli Bapak Ibu. Anda akan sangat ahli. Yang pasti semua kendala manusia akan hilang kalau daftar namanya sudah Anda pegang. Ya, kalaupun ternyata dia tetap belum mau bergabung dulu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena yang paling penting itu jadwal home meetingnya. Ya, yang paling penting itu jadwal home meetingnya. Kenapa? Gini Bapak Ibu, karena ketika home meetingnya kejadian dan ternyata di home meeting itu ada yang bergabung atau beli produk, entah kenapa orang yang negatif pun jadi nyajuin. Yang tadinya negatif aja jadinya bergabung Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun mungkin sudah seperti ini dilalui, ternyata belum mau bergabung juga nggak apa-apa. Yang penting jadwal home meetingnya sudah Anda dapat. Nanti ketika teman-temannya datang, apalagi Anda bawa kuantum, Anda promosi tiket pertemuan, maka dengan sendirinya dia pun akan bergabung. Kan kita tinggal sampaikan nanti. Oke? Misal nanti home meetingnya jadi, dan ternyata ada beberapa yang bergabung, Anda tidak isi formulir dan sebagainya, orang-orangnya pulang, pas pulang, tinggal Anda sampaikan. Pak,
Gimana nih? Selamat ya Pak, home meetingnya ternyata berhasil. Dari 5 yang diundang, yang 1 bergabung. Wah, ini alhamdulillah. Jadi gimana nih Pak? Ini mau sponsornya siapa nih? Nah, kalau dia belum bergabung. Pasti dia bilang, ya saya dong, kan saya yang ngundang. Pasti gitu. Ya, andai kan dia belum bergabung. Kalau sudah bergabung sih, ya memang pasti buat dia. Misal juga, Anda mau bantu dia tetap sibuk, nggak bisa ngumpulin orang. Ya sudah, daftar nama yang tadi, Anda minta nomornya, Anda telepon orangnya. Ya, Anda telepon orangnya. Cara nelponnya ada di starter page. Ya, menelpon orang hasil referensi. Misal yang mau ditelepon itu Ibu siapa ya? Ibu Ira dari Pak Budi. Tinggal telepon, halo Bu Ira, saya Dede, rekannya Pak Budi. Pak Budi Salatiga. Ibu kenal orang pinggir? Ya. Ya Bu. Nah, bla 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 bla. Anda tinggal baca starter pack, ya. Di situ ada cara mengundang. Tadi juga saya sudah share video cara mengundang, ya. Tanya ke para pengundang Anda. Tadi videonya udah saya share, ya. Anda datang orangnya, Anda janjian datang ke orangnya, Anda presentasi, lakukan seperti ini lagi, kupas bawang, gali daftar nama. Kalau sampai orangnya bergabung, Anda tinggal datang lagi ke Pak Budi. Misal Bu Iranya bergabung, nah tinggal gali ke Pak Budi. Pak Budi, Bu Ira alhamdulillah bergabung, Pak. Ini uangnya sudah dititip ke saya. Atau Bu Ira alhamdulillah sudah belanja produk, Pak. Ini uangnya sudah dititip ke saya. Kira-kira nih, si Pak Budi yang tadinya belum mau bergabung, pasti bergabung apa enggak kira-kira? Pasti enggak? Pasti. Karena referensian dia bergabung. Apalagi kalau ternyata Bu Ira yang dia representasikan mau bikin home meeting. Pak Budinya pasti datang, Bapak Ibu. Oke? Deal? Deal? Deal. Deal. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kemana muara semua ini Pak Dede? One on one, home meeting, kemana sih akhirnya Pak? Ya ke pertemuan Bapak Ibu. Semua orang yang kita ajak bergabung di bisnis ini akhirnya dibawa ke pertemuan. Ya, kalau belum ada, ya one on one home meetingnya diintensifkan untuk supaya ada. Kalau sudah ada ya digede. Oke. Nah, kenapa pertemuan jadi penting Bapak Ibu? Yang pertama sekali lagi kita sama-sama tidak akan mampu meyakinkan orang lain melebihi pertemuan One Vision. Ya, orang akan lebih percaya setelah datang ke pertemuan One Vision ketimbang setelah ngobrol dengan Anda, Bapak Ibu. Oke, jadi pertemuan itu penting. Yang kedua, pertemuan adalah tempat untuk saling menguatkan. Nah, buat Anda yang sudah bergabung tapi belum berkembang bisnisnya, Anda rutin ke pertemuan. Kenapa? Karena di pertemuan Anda akan ketemu aura positif lagi. Anda ketemu dengan orang-orang yang sesama visi dengan Anda. Kalau Anda bisnisnya belum berkembang, tapi Anda juga jarang ke pertemuan, ya makin tidak berkembang, Bapak. Karena bagaimanapun manusia itu harus berkumpul dengan orang yang sefrekuensi dengan dirinya. Ya, di Jawa Tengah saya lihat hampir di semua kabupaten sudah ada ya, kayak di saya nih, Salatiga nih, di Solo sudah ada, di Jogja ada, di Semarang ada. Jadi enak. Kalaupun belum ada ya kita adain, Bapak. Ya. Terus pertemuan adalah mesin lahirnya new member. Berapa banyak orang yang negatif dengan bisnis Tiansi jadi bergabung gara-gara pertemuan, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, pertemuan juga melahirkan new leader. Iya, gara-gara pertemuan kita bisa punya grup banyak, terus grup itu menduplikasi diri, tiba-tiba Anda sukses. Yang tadi saya bilang, Bapak, ketika sistem sudah bekerja di dalam bisnis Anda, ketika semuanya sudah bergerak ke pertemuan, ketika pertemuan berjalan bahkan berkembang di berbagai kota, maka dengan sendirinya bisnis Anda juga berkembang. Ya. Terus pertemuan itu sesuatu yang bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Sehebat apapun Anda ngomong, Bapak Ibu, sehebat apapun Anda ngomong, lebih hebat lagi kalau pertemuan yang dijadikan tujuan. Ya, kenapa? Karena setiap orang tidak harus hebat. Ya, setiap orang tidak harus hebat. Cukup bawa orang ke pertemuan, maka orang itu bisa hebat. Ya, setiap orang tidak harus hebat. Kalau dia bawa orang ke pertemuan, maka orang itu akan jadi hebat, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pertemuan bisa diduplikasi. Terus pertemuan itu parameter kesehatan bisnis, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pengen tahu bisnis Anda sehat atau tidak, cek di pertemuan ada berapa kaki tim Anda hadir. Ya. Kalau 5 kaki hadir, ya Anda sudah siap jadi diamond.
Kalau 5 kaki hadir. Kalau 4 kaki hadir, ya Anda sudah siap jadi kuota. Itu Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang memang sekarang sudah membangun bisnis dengan pertemuan, saya ucapkan selamat. Tapi pastikan ada 5 kaki grup Anda hadir di situ, karena berarti Anda siap jadi diamond. Ya. 5 kaki yang aktif di pertemuan akan membuat mereka jadi bintang 8 dengan mudah. Maka Anda akan jadi diamond. Ya. Terus, milikilah mindset jadi pemburu early bird ticket. Supaya semua tim Anda juga jadi pemburu early bird ticket. Setiap pertemuan beres, Bapak Ibu, setiap pertemuan beres akan selalu ada dibuka pemesanan tiket untuk next event. Ya, pemesanan tiket untuk next event. Oke. Nah, Anda jangan pulang. Anda langsung ke host couple, pesen tiket untuk pertemuan berikutnya. Karena 1 minggu itu Anda akan gunakan untuk membantu tim baru Anda bangun home meeting. Kalau nggak ada tiket, Anda bingung nanti promosi pertemuannya caranya gimana. Dan kalau Anda rutin mengambil early bird tiket, maka tim Anda akan melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Nah, buat Anda yang, nih, ada nggak orang yang selalu, ada nggak di antara Anda yang nggak semangat untuk datang ke pertemuan? Ada nggak? Atau punya nggak tim Anda yang kalau ke pertemuan itu malas-malasan? Ada nggak? Ada nggak? Ya. Ada sih. Tahu nggak kenapa? Karena dia tidak megang tiket pertemuan. Coba, terus sekalinya megang sedikit. Coba Anda bayangkan ya, orang megang tiket pertemuan 2 lembar. Ya nggak mungkin dia kerja, Bapak Ibu. Coba kalau megangnya 30 lembar, 50 lembar. Bikin daftar nama aja sambil gemeteran kali. Bener nggak? Waduh. Ya kan beli tiket 2 lembar cuma 40.000. Coba kalau 10 lembar, 400.000. 200.000. Atau tiket VS. Tiket VS kan 1 lembarnya 80.000. Kalau cuma megang 2, cuma 160. Coba kalau dia megang 100. 8 juta dia. Pasti bikin tiket pun, bikin daftar nama pun gemeteran. VS-nya masih lama, dia udah kerja keras dari sekarang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ada duitnya di tiket VS yang dia harus cepat jual. Orang hadir ke VS, kalau cuma megang 2 tiket, percaya sama saya nggak bakal ngapa-ngapain. Masih lama, santai dulu lah. VS-nya besok, masih bisa lah, santai dulu. VS-nya nanti siang, masih bisa lah, santai dulu. Lama-lama dia datang sendirian ke VS, Bapak Ibu. Coba bayangin orang yang pegang tiket VS 30 lembar, 50 lembar, 100 lembar. Pasti jungkir balik membangun bisnisnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda ingin semangat untuk memaksimalkan pertemuan, ya Anda harus pegang tiket yang banyak. Apalagi kalau itu duitnya juga gede. Dan itu duit buat Anda makan. Anda akan semangat, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, fokus promosikan next event setiap selesai hadir di pertemuan. Jadi kalau pertemuan beres, langsung pertemuan, next pertemuan. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu saya sudah jelaskan ya cara menghadapi kendala, cara menghadapi penolakan dengan 5 langkah. Jangan berdebat, kupas bawang, feel, felt, phone, promosikan alat bantu, gali daftar nama supaya Anda bisa dapat jadwal home meeting untuk berikutnya. Ya, maksimalkan pertemuan, promosikan pertemuan di kota Anda. Dan kalau belum ada pertemuan ya bangun dari sekarang home meetingnya ya. Terus kabar baik buat kita semua Bapak Ibu, di minggu ketiga kita akan mengadakan CPM under Pak Happy. Wah, ini bakal keren. Jadi seluruh grup Pak Happy ratusan ribu orang akan kumpul nanti di minggu ketiga ya. Tanggalnya nanti tunggu aja. Syaratnya adalah orang-orang yang sudah jadi CP di minggu 1 dan minggu 2. Ya. Jadi silahkan Anda yang belum jadi CP sampai sekarang, ayo cepat jadi CP. Supaya Anda bisa ikut CPM di minggu ketiga. Ya, ini khusus undernya Insinyur Happy ya, 3 Diamond Gold Lion. Ya, Anda bisa ikut CPM under Group Pak Happy, acaranya nanti di minggu ketiga, jadi sekitar di atas tanggal 12 pasti ya. Itu tunggu aja infonya. Syaratnya adalah Anda sudah jadi CP di minggu 1 dan di minggu kedua. Ya, ini akan diadakan terus tiap bulan.
Kenapa? Karena kita ingin menghargai orang-orang yang komitmen menjalankan TNC dengan cara yang benar. Kita akan berikan ilmu yang lebih banyak, kita akan dampingi dengan lebih intens. Ya, buat Anda sekali lagi yang ingin serius membangun aset, segera jadi CP. Ya, untuk yang sudah jadi CP saya ucapkan selamat ya. Selamat. Anda sudah tepat menjalankan bisnis ini, tinggal Anda sekarang konsisten dan duplikasikan ke semua tim Anda. Oke? Oke. Oke, Bapak Ibu, sharingnya sudah cukup. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat Anda dan semoga membuat Anda segera jadi Royal, Crown, Ambassador, Majesty. Sampai jumpa di Cina, ya. Sampai jumpa di Cina. Sampai jumpa di panggung kesuksesan. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Dede. Salam, makasih, Terima Pak kasih. Pak Dede. Makasih Pak Dede. Pak Dede. Makasih Pak Dede. Semua mana? Sekolah apa dulu? Izin Sekolah bisnis.